Berarti dia ngajak perang. Dia ngajak perang. Ade Darmawan yang diajak perang. Ya, kau lihat nih, saya buktikan nih ya. Kau ngajak perang berarti ya. Nah, jangan sampai kau malu. Kenapa? Karena saya tidak akan mau membela orang yang salah. Saya tidak akan mau membela orang yang salah. Ingat itu. Ya, aku lawan kau. Oh, jangan main-main, Pak. Ngomong sebaiknya Pak Swadi ya. Sebenarnya terkait apa pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita diterima dengan baik. Saya ketemu di Trinun ini susah banget, gak mau ketemu. Kenapa ya? Ada apa? Tapi alhamdulillah udah diterima dalam rangka menyampaikan surat. Jadi gini, ijazah ini yang miliki adalah Presiden Republik Indonesia, bukan pribadi Joko Widodo sebagai seorang warga negara biasa. Ketika ada seorang presiden dipergunjingkan dan bicarakan identitasnya pada saat digunakan untuk mendapatkan jabatan presiden di suatu negara yang demokratis, maka di situ ada hak publik untuk mendapatkan kepastian dari yang punya ijazah. Saya ambil contoh. Tahun 2008, Barack Obama menjadi presiden pertama kulit hitam di Amerika dan dipilih oleh seluruh rakyat Amerika yang demokratis mayoritas. Pada saat beberapa waktu kemudian, sertifikat kelahirannya dipertanyakan. Karena dia adalah seorang presiden yang berlatar belakang warga negara berlatar belakang Afro atau Negro gitu ya. Dia menunjukkan itu kepada publik Amerika bahwa saya adalah warga negara asli Amerika, lahir di Amerika, ini bukti sertifikat kelahiran saya. Itu yang disebut dengan sikap negarawan. Dan menurut Anda itu ada kaitannya dengan konteks kasus ijazah Pak Jokowi? Iya dong, makanya di dalam undang-undang, terutama di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya, disebutkan bahwa dokumen-dokumen publik yang awalnya milik pribadi ketika digunakan untuk mendapatkan jabatan publik dan di situ ada hak publik untuk mengetahui identitas yang sebenarnya, karena kita tidak butuh kepalsuan. Ini negara demokrasi, tidak boleh ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu loh. Anda ketika mendapatkan dukungan publik, Anda berkampanye untuk meyakinkan publik. Begitu identitas Anda dipertanyakan, Mas Anda mengatakan kepada rakyat, loh kewajiban hukum saya apa? Anda melihat kewajiban hukum itu dari perspektif seorang warga negara biasa. Tetapi ketika Anda masuk dalam perspektif seorang penyelenggara negara, seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat 2 periode secara demokratis dan dibiayai oleh negara selama menyelenggarakan kekuasaannya, di situ ada hak publik. Makanya putusan Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah dokumen publik, bukan dokumen pribadi. Itu esensi daripada apa yang dilakukan Mas Roy, Bu Tifa, dan teman-teman yang lain ketika mempertanyakan ijazah mantan presiden. Kalau ijazahnya Yakub sama Pak Boykan ya ngapain gitu. 1 menit aja. Ini nanti 1 menit. Ini ada statement dari Mas Yaakob Hasibuan, mungkin lupa, saya bacakan aja. Yaakob Hasibuan _2, negara bisa chaos jika ijazah asli ditunjukkan. Betul, Lah katanya tadi enggak. Betul, saya tadi Bang Gofar menyatakan akan ada kerusuhan. Saya tidak pernah bilang ada Chaos. Lo chaos itu bisa artinya kerusuhan. Saya harus merespon. Ini loh jelas ya. Yang tadi saya tetap pada pandangan saya juga bahwa memang itu adalah dokumen pribadi dan tidak untuk disebarluaskan. Tapi saya coba ikuti pola berpikir Bang Gofur. Coba ditunjukkan. Sudah ditunjukkan Mbak di gelar perkara khusus. Apakah selesai? Penunjukan ijazah itu bisa adalah menilai harus untuk kepentingan pro justisia. Sama sekali Anda tidak salah selesai. paham. Penunjukan ijazah oleh Pak Joko Widodo, dan itu saat itu saya berdebat dengan Anda loh. Berjam-jam saya berdebat dengan Anda. Saya katakan bahwa Anda juga bertahan untuk tidak menunjukkan ijazah itu kan, benar nggak? Iya, Anda sudah lihat belum akhirnya? Tapi sebentar dulu. Anda sudah lihat belum saya akhirnya? katakan bahwa Selesai karena nggak ini perkaranya? penegakan hukum, Sudah ada diperlihatkan seorang selesai nggak? ditetapkan sebagai tersangka, ya harus dibuka dong ijazahnya. Anda salah memahami bahwa ijazah itu dibuka kepada proses di Polda Metro Jaya itu bukan kepentingan publik. Itu kepentingan laporan Pak Joko Widodo di mana pejuang-pejuang ini ditetapkan sebagai tersangka. Mereka boleh punya hak untuk mengetahui mereka ditetapkan dengan tersangka dengan dalam perkara pidana apa, dengan barang bukti apa, dan mereka harus tahu itu. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Ini tadi barusan kita melihat kasus yang sedang viral saat ini, yaitu tentang kasus atau P21 yang sudah diberikan kepada salah satu pihak tergugat atau penggugat atas dugaan fitnah daripada kasus ijazah Jokowi. Nah teman-teman,
Tadi dalam video, kuasa hukum daripada Jokowi Ade Dermawan juga mengatakan akan kita kejar. Bahkan dia mengatakan tadi dia ini seakan-akan mengajak saya untuk berperang. Nah, itu adalah kalimat yang sangat-sangat tidak lazim sekali untuk diucapkan kepada publik sebenarnya, teman-teman, karena kata perang ini ya itu kalau disalahartikan, disalahpahamkan oleh orang-orang yang tidak gimana kita umumnya, yang pikirannya tidak sampai untuk menerjemahkan atau menelaah kalimat tersebut, ya dapat saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama, karena di sini juga sudah ada beberapa tanggapan, mari kita baca biar lebih jelas kepada teman-teman semua. Yang pertama, Roy Suryo sebut belum terima dokumen P21 kasus tudingan ijazah Jokowi. Ade Dermawan responnya begini. Sekjen Peradi Bersatu Ade Dermawan menanggapi pernyataan Roy Suryo tentang belum menerima dokumen pemberitahuan P21 dinyatakan lengkap perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Ia menganggap keterangan terbaru yang disampaikan Polda Metro Jaya menandakan kasus yang menjerat Roy Suryo sebagai tersangka itu sudah P21. P21 menurutnya tidak mungkin ditunjukkan kepada khayalak ramai karena merupakan surat internal antara kejaksaan dan kepolisian. Kalau misalkan memang Mas Roy mau menerima surat, maka besok hari Senin ingat ya, saya akan mendatangi Polda dan mendesak Polda untuk segera memberikan surat panggilan kepada Mas Roy, ujarnya dalam dialog Kompas petang. Sementara itu Roy Suryo menegaskan pihaknya belum menerima dokumen untuk tahap 2 kasusnya, yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Pihaknya membantah perkara tudingan ijazah palsu Jokowi yang berjalan di Polda Metro Jaya sudah berstatus P21. P21 itu harus fakta, harus tersurat, harus tertulis, enggak boleh P21 itu gaib. Nah, teman-teman, ternyata di sini sebagai tersangka yaitu Roy Suryo sudah lengkap katanya dan sudah diserahkan. Tetapi di pihak tergugat atau pihak penggugat yaitu Roy Suryo mengaku tidak pernah menerima daripada surat kasus P21 itu. Kenapa? Karena mungkin ada kelalaian atau memang sengaja dia melakukan hal demikian, teman-teman. Nah, lanjut lagi teman-teman, Roy Suryo juga menyinggung keterangan Polda Metro Jaya tentang perkembangan kasusnya yang hanya disampaikan dalam konferensi per kasus lain. Bahkan kubunya menanggapi perjalanan kasus ijazah Jokowi masih panjang. Nah, teman-teman, entah sampai kapan nanti ya kasus daripada ijazah Jokowi ini bisa terselesaikan, bisa ada titik terangnya, sehingga rasa penasaran masyarakat, rasa penasaran kita pun tidak semakin meluas, teman-teman, terutama ini kepada publik. Roy Suryo tanggapi pernyataan Polda Metro tentang berkas kasus ijazah Jokowi itu tidak P21. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, Roy Suryo membantah pernyataan yang disampaikan Polda Metro Jaya menandakan kasus yang menjeratnya sudah berstatus P21 dinyatakan lengkap. Nah, teman-teman, ternyata udah mulai ada fakta atau udah mulai ada titik terangnya daripada kasus apa yang mereka tuduhkan itu, teman-teman. Nah, bantahan itu disampaikan saat membahas kasus ijazah Jokowi di dialog Kompas petang. Itu tidak P21, itu baru beliau atau di Reskrim Polda Metro Jaya itu berkoordinasi. Roy lantas mengungkap alasannya berpendapat demikian, jika berkasnya sudah P21 seharusnya ada surat pemberitahuan yang diterima pihaknya, namun surat pemberitahuan itu belum pernah diterima sampai saat ini.
Nah, Roy pun menyebut isu P21 perkara yang menjeratnya hanya insinuasi atau tuduhan tersembunyi atau gosip saja. Bahkan pihaknya menduga ada kekuatan politik yang memaksakan kasus yang menjerat Roy Suryo CS dipercepat. Nah, di sini sudah bisa kita telah teman-teman apa maksud daripada perkataan Roy Suryo ini yang katanya harus menerima keterangan atau pihak salah satu daripada istilahnya pembelanya menerima surat P21 itu, makanya dia membela diri untuk tidak menyatakan atau mengatakan bahwa P21 itu sudah lengkap. Itu adalah dianggap hanya sebagai gosip, teman-teman. Dalam dialog sama Sekjen Pradi Bersatu, Ade Dermawan berpendapat berbeda. Ia mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya dan mendesak penahanan Roy Suryo CS. Nah, terima kasih kepada Polda sudah sampai tahap ini, sudah melimpahkan, dan sekarang kami hanya paling tidak melihat bagaimana kejaksaan lebih tegas di sini untuk melakukan penahanan, ucapnya. Nah, teman-teman, luar biasa sekali ya, mereka juga mendesak ini dari pihak tergugat ya, mereka menyatakan bahwa harus secepatnya ada titik terangnya, yaitu menahan daripada Roy Suryo ini, teman-teman. Nah, demikian dulu pembahasan kita dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.